Pernahkah kamu bertanya, kenapa manusia terus mencari? Mencari cinta, mencari pengakuan, mencari kebenaran, mencari sesuatu yang bahkan tak bisa kita beri nama. Kita bekerja tanpa henti, jatuh cinta, dikhianati, bangun lagi, dan begitulah siklus hidup kita hingga kita mati. Tapi jauh di dalam, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun di dunia ini. Apakah ini sekedar perasaan atau sebuah petunjuk bahwa kita berasal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang biasa kita sebut sebagai Tuhan? Di tengah pertanyaan iman itu, kita juga dihantui sebuah pertanyaan. Bagaimana jika Tuhan hanyalah proyeksi diri kita, dan kita menciptakan Tuhan agar segala-galanya lebih masuk akal? Benarkah Tuhan yang selama ini kita cari sebenarnya hanyalah bayangan dari ketakutan dan ketidakpuasan diri? Atau justru pencarian kita yang paling dalam adalah bukti bahwa ada sesuatu yang lebih dulu mencari kita? Mari kita cari tahu jawabannya di Yuket, katekismus ringkas yang bukan hanya sekedar teori, namun sebuah kompas bagi jiwa untuk mencapai Dia, bersama Petrus di Awam Tebar Garam. Yuket nomor 3 menegaskan hal yang mencengangkan. Manusia memiliki kemampuan untuk mengenal Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Dalam Yuket nomor 4 dan 5 dijelaskan, kita diciptakan oleh Allah dari cinta dan untuk cinta, dan Tuhan mewahyukan dirinya supaya manusia bisa mengenalinya. Ini bukan teori kosong. Apa yang ditulis di situ adalah jawaban terhadap pertanyaan paling eksistensial yang terus menghantui kita, tentang kenapa kita ada dan apa yang kita cari dalam hidup ini. Joseph Ratzinger atau Paus Benedictus ke-16 dalam Introduction to Christianity pernah menulis, manusia adalah makhluk yang bertanya. Manusia tidak bisa hidup tanpa makna. Dan karena kita diciptakan menurut gambar Allah, maka kerinduan terdalam kita akan makna, akan kasih, akan rumah adalah cerminan dari Sang Pencipta itu sendiri. Namun sayangnya, kita hidup di zaman yang sangat sinis. Banyak yang akan berkata, kalau Tuhan itu ada, kenapa dunia porak-poranda? Dan yang lebih menyakitkan lagi, terkadang hati kita pun menjerit. Kalau Tuhan itu ada, kenapa aku harus menderita? Inilah yang membuat pembahasan Yuket ini begitu penting, karena wahyu bukan sekedar jawaban sesingkat 2 kalimat, melainkan sebuah undangan. Katekismus Gereja Katolik artikel 27 berkata, keinginan akan Allah tertanam dalam hati manusia, sebab manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Segala bentuk keraguan akan Allah bukanlah hal yang salah. Justru itulah jejak Allah yang paling nyata yang diam dalam diri kita, yang menuntun kita untuk kembali kepadanya. Paus Benedictus ke-16 dalam Deus Caritas Est menulis demikian, kita percaya pada kasih, demikianlah orang Kristen dapat mengungkapkan pilihan dasar hidupnya. Dengan kata lain, iman bukan pertama-tama soal hukum atau doktrin, melainkan relasi kasih, karena kita percaya bahwa kita dicintai. Maka dari itu, Yuket nomor 5 berkata, kita hanya bisa menjawab panggilan Allah karena Ia sendiri yang pertama-tama telah berbicara kepada kita. Dalam sejarah keselamatan, Allah yang tak kelihatan membuat dirinya kelihatan. Dalam wahyunya kepada Abraham, Musa, dan puncaknya dalam diri Yesus Kristus, Allah sendiri menyapa manusia dengan cara yang bisa dimengerti oleh manusia. Dan sekarang, mari kita jujur.
Zaman ini adalah zaman informasi, tapi juga zaman keterasingan. Kita tahu banyak hal, tapi seringkali kita tidak tahu siapa diri kita sendiri. Paus Benediktus ke-16 pernah menyindir budaya modern sebagai diktator relativisme. Semua dianggap sama, tidak ada yang mutlak, bahkan kebenaran itu pun dipermainkan. Namun, justru di tengah absurditas itulah banyak anak muda kembali mencari spiritualitas. Karena kita mulai sadar bahwa kebebasan tanpa arah adalah beban, bukan berkat, melainkan kutukan. Contohnya, budaya populer seperti film Everything, Everywhere, All at Once memperlihatkan absurditas hidup tanpa makna mutlak. Lagu-lagu indie yang mengungkapkan rasa kesepian, semua berujung pada pencarian. Contohnya, lagu Cincin dari Hindia, Penjaga Hati dari Nadif, atau Nanti Kita Seperti Ini dari Bata Senja. Semua menuju pada keinginan terdalam dan pencarian manusia akan makna dan harapan akan masa depan. Dalam semuanya itu, suara kecil dari dalam hati tetap berbisik bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang telah kita cari selama ini. Dan pada akhirnya, kita akan tahu bahwa kehadiran kita bukanlah kebetulan. Kehadiran kita di dunia ini bukan sebatas angka atau bukan debu yang tersesat di alam semesta. Kita berasal dari sabda yang menyebut nama kita sebelum dunia dilahirkan. Kita diciptakan bukan sekedar untuk hidup, tetapi untuk hadir, penuh makna dalam relasi yang tak bisa digantikan. Dan saat dunia terlalu riuh atau hati kita terlalu lelah untuk percaya, ingatlah, Allah tidak jauh. Dia sendiri telah datang menyingkap wajahnya agar kita tahu bahwa arah itu ada cahaya dan ada rumah untuk kita pulang. Kalau kamu pernah merasa hampa, pernah duduk dalam sunyi dan bertanya, apa artinya semua ini? Maka ketahuilah, itu bukan kelemahan. Itulah jejak Sang Pencipta yang ada dalam dirimu. Dan kamu dipanggil bukan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk tetap berjalan, tetap hadir, dan tetap mencari jalan untuk kembali kepadanya. Di sini, kita belajar merawat iman tanpa menghakimi pertanyaan. Karena di awam tebar garam, kita tak sekedar bicara tentang Tuhan, tapi mengenalinya lewat jejaknya yang membumi dan setia pada ajaran Gereja Katolik. Dan mulai minggu kemarin, video baru tentang pembahasan Yuket akan hadir setiap Rabu. Satu ruang untuk kita merenung, bertanya, dan bertumbuh bersama. Jadi, kalau video ini menyentuhmu, tekan like, subscribe, dan bagikan komentarmu. Karena mungkin pertanyaanmu adalah terang bagi yang lain. Bersama Petrus di awam tebar garam, dalam temaram berpikir semakin mendalam.